Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dindin Badrudin dengan NIM 11211104446. Di sini saya akan membahas dan membuat video matkul mata kuliah berpikir kritis. Oke, sangat ramai ya di belakangan ini di sosial media tentang kenaikan PPN 12% berlaku di 1 Januari 2025. Ada juga nih pemerintah memberi diskon listrik 50% sampai bagi-bagi beras 10 kilo. Sangat ramai bersebaran di sosial media belakangan ini. Bagaimana sih kelanjutannya? Terus apakah terrealisasikan atau tidak? Mari kita komentari dengan atau secara berpikir kritis. Kebijakan pemerintah yang mulai memberlakukan pajak pertambahan nilai atau yang kita sebut PPN sebesar 12% sejak 1 Januari menimbulkan pertanyaan kritis tentang keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kenaikan PPN menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan. Namun di sisi lain, ini dapat membebani masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Dalam konteks ini, pemberian diskon listrik 50% dan bantuan sosial berupa pembagian beras 10 kg dapat dilihat sebagai langkah mitigasi pemerintah untuk meredam dampak kenaikan pajak. Namun perlu dipertanyakan, apakah langkah-langkah tersebut cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat secara jangka panjang atau hanya solusi sementara? Transparansi dan komunikasi mengenai alasan kenaikan PPN serta pengalokasian dana yang diperoleh juga menjadi penting untuk menghindari persepsi negatif di masyarakat dan memastikan kebijakan ini benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi yang sedang inklusif ini. Mari kita bahas secara rinci. Yang pertama dengan konteks kebijakan PPN 12%. Oke. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% merupakan bagian dari upaya itu sendiri dalam meningkatkan penerimaan keuangan negara. Dalam konteks global, peningkatan PPN seringkali digunakan oleh negara untuk mendukung stabilitas fiskal, terutama dalam situasi di mana pembiayaan belanja negara memerlukan penyesuaian tambahan. Pemerintah Indonesia tampaknya menghadapi tantangan serupa, yaitu tekanan untuk meningkatkan pendapatan negara sambil tetap membiayai berbagai program pembangunan dan subsidi. Namun, kenaikan PPN ini memiliki implikasi besar pada harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok yang sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Di Indonesia, mayoritas penduduk masih berada dalam kategori berpendapatan rendah hingga menengah, sehingga kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial yang lebih tajam. Pertanyaannya adalah, apakah peningkatan pendapatan negara dari kenaikan PPN dapat mengimbangi beban yang ditanggung masyarakat? Oke, kita lanjut. Kemarin kita sudah membahas sedikit ya tentang
kenaikan PPN 12% berlaku di 1 Januari. Pemerintah memberikan diskon listrik 50% sampai bagi-bagi beras 10 kilo. Kita lanjut. Oke, kemarin kan ada pertanyaan. Apakah peningkatan pendapatan negara dari kenaikan PPN dapat mengimbangi beban yang ditanggung masyarakat? Jawabannya, menurut saya pribadi, peningkatan pendapatan negara dari kenaikan PPN berpotensi memberikan dampak positif bagi fiskal pemerintah. Tetapi, apakah ini cukup untuk mengimbangi beban yang ditanggung masyarakat sangat tergantung pada beberapa faktor kunci. Yang pertama, kita analisis peningkatan pendapatan negara. Kenaikan tarif PPN ke 12% khususnya untuk barang mewah berpotensi meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan karena barang-barang tersebut umumnya memiliki nilai tinggi dan konsumen yang bersedia membayar. Pendapatan tambahan ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah seperti infrastruktur publik. Contohnya pembangunan jalan, transportasi massal, dan fasilitas umum lainnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki efisiensi logistik. Kemudian pelayanan sosial, apa saja sih itu? Pelayanan sosial, yang pertama ada investasi dalam pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok miskin yang seringkali tidak memiliki akses memadai ke layanan tersebut. Kemudian subsidi strategi, pendapatan PPN dapat dialokasikan untuk subsidi energi, pangan atau sektor-sektor penting lainnya guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Namun, alokasi pendapatan ini memerlukan manajemen yang transparan dan efisien agar masyarakat merasakan dampak langsungnya. Yang kedua, dampak beban PPN pada masyarakat. Ya, meskipun kenaikan PPN diarahkan pada barang mewah, dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor karena efek rantai pasok. Efek rantai pasok itu, produsen barang mewah seringkali terhubung dengan sektor pendukung seperti bahan baku, tenaga kerja, dan logistik. Peningkatan biaya produksi atau distribusi dapat mempengaruhi harga barang non mewah. Selanjutnya, efek psikologi. Kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan ekonomi secara keseluruhan, menciptakan kekhawatiran akan kenaikan harga barang-barang lain. Kemudian dampak beban PPN pada masyarakat yang ketiga yaitu kelompok menengah. Meskipun sasaran utama adalah barang mewah, beberapa kelompok masyarakat menengah yang mungkin mengonsumsi barang semi mewah dapat merasakan dampak langsung dari kenaikan PPN. Oke, kita masuk ke evaluasi program mitigasi pemerintah. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah telah meluncurkan program mitigasi seperti diskon listrik 50% dan bantuan beras 10 kg. Namun, efektivitas program ini perlu dievaluasi secara komprehensif. Masuk ke diskon listrik, kita bahas dulu dari sektor manfaat. Manfaatnya tentu membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga berpenghasilan rendah, terutama di tengah kenaikan harga barang dan jasa yang semakin meningkat. Tentu ada batasan.
Di sini diskon ini terbatas pada rumah tangga dengan daya listrik tertentu. Tidak mungkin semua masyarakat Indonesia mendapatkan subsidi ini, sehingga tidak mencakup semua kelompok rentan, terutama yang belum memiliki akses listrik. Kemudian masuk ke bantuan beras. Manfaatnya memastikan akses pangan dasar bagi masyarakat miskin yang paling rentan terhadap fluktuasi harga bahan pokok. Untuk batasannya, bantuan bersifat sementara dan terbatas pada volume tertentu sehingga tidak mencukupi kebutuhan pangan jangka panjang. Program-program ini dapat mengurangi dampak jangka pendek tetapi kurang efektif untuk mengatasi tantangan struktural seperti daya beli yang lemah atau ketimpangan ekonomi. Lanjut ke peran keberlanjutan ekonomi. Peningkatan pendapatan negara dari PPN harus dikaitkan dengan upaya menciptakan keberlanjutan ekonomi. Beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah meliputi yang pertama meningkatkan produktivitas UMKM. Dukungan pada usaha kecil dan menengah sangat penting. Mengingatkan mereka bahwa mereka adalah penopang utama ekonomi domestik. Pendapatan tambahan di PPN dapat digunakan untuk memberikan insentif pajak, akses pembiayaan murah, atau pelatihan keterampilan. Yang kedua, diversifikasi sumber pendapatan negara. Kenaikan PPN tidak seharusnya menjadi satu-satunya andalan untuk menambah pendapatan negara. Pemerintah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan lain seperti pajak penghasilan, royalti sumber daya alam, dan pendapatan non-pajak. Kemudian mengurangi ketergantungan pada bantuan. Program-program mitigasi perlu diimbangi dengan langkah pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kerja atau dukungan untuk sektor pertanian sehingga masyarakat tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Yang kelima, tantangan dan peluang. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa peningkatan pendapatan negara dari PPN seimbang dengan beban masyarakat. Oke, kita masuk ke tantangan. Di sini ada ketimpangan ekonomi. Kebijakan yang tidak dirancang dengan baik dapat memperburuk ketimpangan antara ekonomi kelompok kaya dan miskin. Yang kedua, efisiensi administrasi. Pengelolaan pendapatan tambahan membutuhkan transparansi dan akuntabilitas tinggi untuk mencegah korupsi atau inefisiensi. Yang ketiga, keseimbangan kebijakan pemerintah harus berhati-hati untuk tidak terlalu membebani masyarakat atau sektor tertentu yang dapat memicu resistensi sosial. Yang selanjutnya ada tantangan, tentu ada juga peluangnya. Kita masuk ke peluangnya. Peningkatan layanan publik. Pendapatan tambahan dari PPN dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Peningkatan kepercayaan publik. Jika masyarakat melihat manfaat nyata dari kebijakan ini seperti layanan kesehatan yang lebih baik atau jalan raya yang lebih lancar, kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkat pesat. Oke, dampak ekonomi, adanya inflasi dan daya beli. Kenaikan PPN secara langsung berdampak pada harga barang dan jasa yang dikenakan pajak. Ketika PPN naik dari 10% menjadi 12%, harga barang secara otomatis meningkat sehingga menambah tekanan inflasi. Efek domino ini tidak hanya mempengaruhi konsumen akhir, tetapi juga produsen dan distributor dalam rantai pasok.
Kenaikan biaya produksi sering kali diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga. Daya beli masyarakat menjadi salah satu aspek yang paling terpengaruhi. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi kebutuhan pokok akan merasakan dampaknya secara signifikan. Dalam skala makro, penurunan daya beli dapat menyebabkan kontraksi konsumsi domestik yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Lalu, apa sih kebijakan diskon listrik 50%? Solusi atau hanya tambal sulam? Tentu, diskon listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga berpendapatan rendah adalah langkah mitigasi yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami tekanan yang dirasakan masyarakat akibat kenaikan PPN dan inflasi. Namun, efektivitas langkah ini perlu ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, cakupan manfaat. Tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan diskon listrik ini, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau belum terjangkau jaringan listrik. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam penerapan kebijakan. Yang kedua, durasi dan keberlanjutan. Diskon listrik seringkali bersifat sementara sehingga dampaknya mungkin tidak bertahan lama. Ketika subsidi ini diberhentikan, masyarakat kembali menghadapi tekanan biaya yang lebih besar. Efek terbatas pada pengeluaran total. Listrik hanya merupakan satu dari banyak kebutuhan rumah tangga. Sementara diskon listrik membantu kenaikan biaya kebutuhan pokok lain. Mungkin tetap membuat pengeluaran rumah tangga tidak berkurang secara signifikan. Bantuan beras 10 kg, langkah proaktif untuk keamanan pangan. Bantuan beras 10 kg per rumah tangga adalah upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat rentan. Dalam situasi di mana harga bahan pokok termasuk beras cenderung naik, kebijakan ini dapat membantu mengurangi kekhawatiran masyarakat akan kelaparan atau kekurangan pangan. Namun ada beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Yang terutama distribusi. Tentu distribusi, efisiensi dan keadilan distribusi sangat penting. Jika distribusi tidak merata, bantuan ini bisa kehilangan relevansinya. Keterbatasan skala, bantuan ini hanya bersifat sementara, sehingga tidak dapat menggantikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Kemandirian pangan dalam jangka panjang, bantuan ini perlu diimbangi dengan kebijakan yang mendorong kemandirian pangan masyarakat seperti subsidi untuk petani atau program peningkatan produktivitas pertanian. Dampak sosial, kesenjangan, dan persepsi publik. Kebijakan kenaikan PPN berpotensi memperburuk kesenjangan sosial. Kelompok masyarakat dengan berpendapatan tinggi cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan pajak ini karena hanya sebagian kecil dari pendapatan mereka yang digunakan untuk konsumsi. Sebaliknya, kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan merasakan dampak yang lebih besar yang berpotensi meningkatkan ketimpangan. Selain itu, persepsi publik terhadap kebijakan ini juga menjadi penting. Jika masyarakat merasa bahwa kenaikan PPN tidak disertai dengan peningkatan kualitas layanan publik atau distribusi manfaat yang adil, maka kepercayaan terhadap pemerintah
dapat menurun. Transparansi dalam pengelolaan dana PPN menjadi krusial untuk menjaga legitimasi kebijakan ini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang di bagian dimensi politik, stabilitas dan keberlanjutan kebijakan. Kenaikan PPN dan kebijakan mitigasi seperti diskon listrik dan bantuan beras juga memiliki dimensi politik. Dalam konteks demokrasi, kebijakan ekonomi yang dianggap memberatkan rakyat dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi politik, terutama jika masyarakat merasa suaranya tidak didengar. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan fiskal dan merespon aspirasi rakyat. Kegagalan dalam mengelola kebijakan ini dengan baik dapat menjadi bahan kritik dan oposisi politik yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas pemerintah. Dari semua pikiran-pikiran itu, saya punya rekomendasi atau analisis itu. Berdasarkan analisis itu, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan pemerintah meliputi transparansi penggunaan dana PPN. Pemerintah perlu secara jelas mengomunikasikan bagaimana dana tambahan dari kenaikan PPN akan digunakan, misalnya untuk infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Oke, kita ambil dari infrastruktur dulu. Mungkin di sini pemerintah bisa memanfaatkan dana dari kenaikan PPN itu untuk membangun jalan tol, terus memperbaiki transportasi publik lebih ibarat optimal lagi, lebih bisa melayani publik lagi, tidak ada yang ibaratnya ketika pengguna KRL contohnya untuk jam-jam kerja itu sangat padat. Nah, itu bisa menjadi perbaikan infrastruktur juga, entah itu penambahan armadanya atau dengan peningkatan kualitas layanannya. Oke, selanjutnya pendidikan. Nah, di sini PR yang sangat kompleks. Intinya pendidikan di Indonesia ini belum sepenuhnya merata, belum sepenuhnya setiap wilayahnya belum bisa terkoneksi dengan pendidikan secara merata itu. Model dari segi bangunan, kualitas dari pendidikan itu sendiri bisa ditingkatkan oleh penggunaan PPN ini. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan di sini tentu contohnya rumah sakit ya. Direkomendasikannya seperti antrian untuk kesehatan itu bisa diatasi dan diminimalisir sedemikian rupa untuk tidak menunggu lama, karena ini berkaitannya dengan hidup seseorang, umur seseorang. Selanjutnya, evaluasi dan perluasan subsidi. Diskon listrik dan bantuan beras perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan subsidi langsung untuk kebutuhan pokok lainnya. Jadi tidak hanya di diskon listrik dan bantuan beras saja, bisa saja penurunan model harga pokok bahan-bahan pokok seperti beras, seperti cabai, seperti bawang. Tentu itu akan sangat lebih membantu lagi gitu. Yang ketiga, dukungan jangka panjang untuk kelompok rentan. Selain bantuan langsung,
Program seperti pelatihan keterampilan, peningkatan lapangan kerja, dan dukungan bagi usaha kecil dapat membantu masyarakat beradaptasi dengan kondisi ekonomi baru. Nah, tentu di sini akan secara runtut mulai dari pemanfaatan PPN itu mulai dari peningkatan skill, pelatihan keterampilan, skill kerja dapat ditingkatkan lagi, terus dukungan bagi usaha kecil. Jadi modelnya gini, misal masyarakat ingin usaha tidak mempunyai modal yang cukup, nah bisa pemerintah bisa membuat program bagi UMKM, modalnya tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku juga. Kemudian kebijakan yang inklusif. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mencakup seluruh lapisan masyarakat, terutama paling rentan. Nah, di sini kelompok yang terendah itu harusnya paling prioritaskan karena sangat sensitif juga di kita, dan kebanyakan di kita itu masyarakatnya menengah ke bawah, jadi lebih harus diprioritaskan. Oke, dampak jangka panjang ya. Ketergantungan pada bantuan sosial dapat menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan langkah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Dalam jangka panjang, program ini harus diintegrasikan dengan kebijakan yang mendorong pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Tentu kalau lama-kelamaan ini bakal chaos juga ya, karena masyarakat jadinya ibaratnya jadi patokan lah gitu, karena adanya bantuan sosial. Jadi harusnya dimaksimalin lapangan pekerjaannya aja gitu. Oke, selanjutnya dampak sosial dan persepsi publik. Kenaikan PPN dan kebijakan mitigasi yang menyertainya memiliki dampak signifikan pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Persepsi publik terhadap kebijakan ini menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Ada juga ketimpangan ekonomi. Kenaikan PPN berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi. Kelompok berpendapatan tinggi cenderung tidak terlalu berpengaruh, tentu seperti analisis di atas, karena mereka memiliki daya beli yang lebih besar karena duitnya banyak. Sebaliknya, kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar berpenghasilan hanya kecil, hanya digunakan untuk konsumsi, akan merasakan dampak secara signifikan. Oke, kepercayaan publik. Transparansi dalam pengelolaan dana dari kenaikan PPN menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik. Jika masyarakat merasa bahwa dana tersebut tidak digunakan secara efektif atau hanya menguntungkan kelompok tertentu, kepercayaan terhadap pemerintah dapat menurun. Ini bahaya. Hal ini dapat memicu protes sosial atau kritik dari oposisi politik. Bisa lama-lama bisa demo juga. Selanjutnya, ketahanan sosial. Dampak ekonomi dari kebijakan ini dapat mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat, terutama jika kebijakan mitigasi dianggap tidak memadai. Ketidakpuasan masyarakat dapat berujung pada instabilitas sosial, seperti meningkatnya ketegangan antara kelompok kaya dan miskin, atau penurunan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Dimensi politik dan stabilitas kebijakan. Dari perspektif politik, kebijakan ini menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks demokrasi, kebijakan ekonomi yang dianggap memberatkan dapat menjadi bahan kritik oposisi dan mempengaruhi stabilitas pemerintah. Konsistensi kebijakan. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan implementasinya. Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan PPN disertai
Dengan peningkatan layanan publik yang nyata seperti infrastruktur itu, pendidikan juga, masyarakat juga, kesehatan juga. Jika masyarakat tidak merasakan manfaat yang sepadan, kritik terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Komunikasi publik, pemerintah harus mampu mengomunikasikan alasan dibalik kenaikan PPN secara transparan dan jelas. Edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana dana tambahan akan digunakan dapat membantu mengurangi resistensi terhadap kebijakan ini. Pengaruh politik dalam konteks politik. Kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh oposisi untuk menyerang pemerintah, terutama jika mengimplementasikan dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini dirancang dan dijalankan dengan baik untuk mengurangi resiko mitigasi. Rekomendasinya untuk kebijakan yang lebih efektif, tentu transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik. Yang kedua, perluasan jangkauan bantuan harus lebih diluaskan lagi, harus lebih merata lagi. Dukungan jangka panjangnya guna menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kemandirian. Peningkatan UMKM ya tadi juga sudah dijelaskan, mengingatkan pentingnya UMKM dalam ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu memberikan insentif tambahan seperti pengurangan pajak atau akses pembiayaan murah untuk membantu mereka bertahan dalam menghadapi kenaikan biaya operasional. Kebijakan yang inklusif, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini mencakup seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan, untuk menghindari peningkatan ketimpangan sosial. Masuk kepada kesimpulan yang dapat saya simpulkan, kenaikan PPN menjadi 12% yang dibarengi dengan kebijakan mitigasi seperti diskon listrik 50% dan bantuan beras yang mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan ekonomi negara. Meskipun langkah-langkah mitigasi penting, dampaknya seringkali bersifat jangka pendek dan belum berhasil menyelesaikan persoalan mendasar seperti ketimpangan ekonomi dan daya beli masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada transparansi, kejujuran, keadilan distribusi manfaat, dan integrasi dengan strategi jangka panjang yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu mengambil pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itu saja dari saya seputar kenaikan PPN 12% berlaku 1 Januari. Pemerintah memberi diskon 50% sampai bagi-bagi beras. Secara berpikir kritis, itu saja yang dapat saya tuangkan, analisis beserta mitigasi rencana penanggulangannya. Saya pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan penuturan, baik itu kata maupun gestur tubuh gitu. Saya pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.